Oke, kali ini saya akan mencoba menceritakan isi buku YouTuber for Dummies karangan Master Deddy Corbuzier. Step by step belajar jadi YouTuber sukses. Ini bukunya. Kalau Deddy Corbuzier, siapa yang nggak tahu ya, podcastnya luar biasa, Close the Door. Mungkin ada teman-teman yang tiap hari lihat YouTube, kemudian ada juga yang kepengen jadi YouTuber, ada yang upload 1-2 video ternyata view-nya sedikit, belum bisa dimonetisasi. Mungkin buku ini bisa menjadi sedikit cerah. Oke, ini adalah YouTuber for Dummies, step by step menjadi YouTuber sukses, karangan Master Deddy Corbuzier. Oke, kita mulai saja ya. Buku ini terbit tahun 2018, tetapi yang saya beli ini cetakan kelima, Januari 2020. Bab yang pertama mengenai fakta unik YouTube. Kalau kita ngomong masalah video, pasti larinya nggak jauh dari YouTube. Saya ingin dulu. YouTube didirikan oleh 3 orang, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Kemudian pada April 2005, Jawed Karim pertama kali mengunggah video di YouTube. Oke, Google membeli saham YouTube hanya 1,5 tahun setelah YouTube diciptakan. Saat ini yang menjadi CEO YouTube adalah Susan Wojcicki. Susan ini dulu menyewakan garasi rumah kepada pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin. Oke. Kemudian, ini ada video yang pertama kali menembus 1 miliar views, adalah video klip Gangnam Style dari Psy. Oke. Itu satu. Bab 2, kenapa YouTube? Alasan pertama adalah YouTube udah seperti bumi kedua. Jadi ada dunia nyata, ada dunia maya. Ini di dunia maya. Sampai saat ini, YouTube mungkin bisa dianggap sebagai kanal video terbaik. Meskipun ada Vimeo, ada TikTok, ada snack video, dan lain sebagainya. Kemudian sosial media yang hampir semuanya sekarang bisa upload video. Ada Twitter, Instagram, WhatsApp, semuanya bisa mengupload video. Tetapi YouTube masih dianggap sebagai kanal video yang terbaik. Kemudian yang ketiga, YouTube bermanfaat. Kalau misalnya ketemu sesuatu, biasanya pertama yang dicari Google aja. Kemudian kalau ingin yang lebih detail, biasanya kita langsung cari di YouTube. Dan YouTube merupakan tempat menampung berbagai ilmu, berbagai kreativitas, berbagai hal bermanfaat. Kemudian YouTube membuka kesempatan luas bagi setiap orang. Jadi siapapun Anda, apapun level pendidikan Anda, apapun latar belakang Anda, YouTube membuka kesempatan luas bagi setiap orang. Jadi gampang, hampir semua orang pasti punya gadget, punya gawai. Dengan modal gawai saja udah bisa menjadi YouTuber. Banyak orang yang kesuksesannya berawal dari YouTube. Contohnya mungkin paling gampang di kita Atta Halilintar ya, Ria Ricis. Kita tahu Ria Ricis adiknya Ustadzah Oki, tapi dia bisa dikenal, bisa punya nama karena YouTube. Itu yang paling gampang itu, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Dan bab 3, ketakutan menjadi YouTuber. Yang pertama, takut karena peralatannya mahal-mahal buat video, buat sound system. Cuman menurut Master Deddy Corbuzier, harusnya peralatan tidak menjadi masalah, karena 70% orang mengakses YouTube fokus pada suaranya, hanya 30% yang fokus pada gambarnya. Oke, contoh gambarnya adalah video Neil Armstrong
astronot pertama yang konon katanya menginjakan kaki di bulan, itu resolusinya jelek, gambarnya buram, tapi ditonton banyak banget orang yang nonton. Pengeboman Sarinah yang viral cuma beredar pakai video dari kamera low resolution. Kemudian ketakutan yang kedua, ketakutan suara dan wajah. Ya, banyak yang tidak pede dengan tampilannya, dengan mukanya, dengan suaranya. Tetapi banyak YouTuber sukses yang bermodalkan wajah yang ya pas-pasan. Oke. Kemudian ketakutan yang lainnya adalah ketakutan terhadap respon negatif. Jadi ada beberapa orang yang datang ke Master Dedi dan menunjukkan video bagus, cuman mereka sekarang sudah berhenti membuat dan mengunggah karena ada semacam perasaan kapok. Padahal menurut Master Dedi terus saja berkarya. Viewer ratusan ribu itu bukan hal mudah, tapi membutuhkan konsistensi. Kemudian bab 4, alasan mengapa Master Dedi main YouTube. 10 tahunan yang lalu, Master Dedi hanya menggunakan YouTube untuk menyimpan video-video pribadi. Hingga sekitar tahun 2016-an mungkin ya, Master Dedi melihat banyak stasiun TV yang membuat channel YouTube. Master Dedi melihat ini sebagai suatu peluang. Kemudian banyak orang yang sudah tidak lagi menonton TV. Dewanya TV adalah ratingnya bagus ya, iklannya banyak, kemudian acara itu terus berlanjut. Meskipun satu hal yang mesti dipahami adalah masyarakat Indonesia butuh hiburan. Ya, makanya hal-hal yang berbau hiburan, yang ngeprank, yang rame-rame, yang bisa menyenangkan. Kadang orang akan tertawa senang saat melihat orang lain ada yang menderita, ada yang jadi korban. Kira-kira mungkin begitu ya. Oke. Kemudian YouTube membuat Master Dedi lebih bebas berkarya. Jadi tidak ada platform. Kalau TV kan ada aturannya segala macam, ada KPI dan lain sebagainya. Oke, Master Dedi membuat podcast Close the Door. Benar-benar sukses sekali. Oke, kemudian ini adalah bab 5. Bab 5, mengapa Master Dedi memaksa untuk main YouTube. Yang pertama, alasan yang pertama adalah penyimpanan yang free cloud hard disk. Jadi kalau zaman dulu masih menyimpan apa-apa di disket, CD, external hard disk, flash disk yang kapasitasnya terbatas, maka sekarang ada YouTube yang bisa menyimpan video di cloud. Meskipun terbatas, tapi tetap kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan media penyimpanan punya kita sendiri. Kemudian yang kedua, YouTube adalah panggung gratis. Jadi siapa yang pengen dikenal orang, siapa yang pengen terlihat oleh orang lain, ya tinggal nampang aja di YouTube. Kemudian yang ketiga, karena YouTube adalah bisnis. Di sini diceritakan dulu ada seorang yang mencoba menjual mobil tua, nggak laku-laku. Tetapi akhirnya dibuat iklan yang menarik, kemudian ditayangkan di YouTube, dan akhirnya mobil tua tersebut terjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Kemudian sosial media sekarang kan udah menjadi ladang bisnis. Kita kenal YouTuber jelas, kemudian kita kenal ada selebgram, ada yang TikTok siapa? Kabilem, orang jutawan yang berasal dari sosial media, banyak banget. Oke. Kemudian YouTube adalah kendaraan profesional di masa depan. Jadi misalkan ada guru les yang punya kemampuan bagus, dia cuma bikin video sederhana saja mengenai bagaimana cara belajar matematika. Nah, saat video itu ditonton, mungkin yang nonton cuma segelintir, tapi guru tersebut konsisten, kemudian ada orang yang menonton, tertarik, dan menjadikan guru les privat. Itu salah satu batu loncatan ya untuk hal yang lebih besar. Mungkin kalau zaman sekarang ya
bikin video biar jadi endorser. Semakin banyak subscribersnya, mungkin viewersnya, semakin banyak orang yang melihat, banyak produk yang pengen produknya di endorse. Itu kendaraan. Oke, kemudian bab 6. Bab 6, bagaimana memulai YouTube. Apakah telat memulai YouTube sekarang? Jawabannya enggak. Maybe you can't be the first, but be the best. Kalaupun bukan yang pertama, jelas bukan yang pertama lah, tapi tetap ada kesempatan buat menjadi yang terbesar, yang terbaik lah. Yang pertama adalah mencari niche pasar, mencari ceruk pasar. Kira-kira yang bakal menonton video kita itu sasarannya siapa, target audiensnya siapa. Master Dedi sangat tidak menyarankan untuk menjadi YouTuber random asal upload video. Jadi mengapa sih orang yang terfokus terhadap niche tertentu lebih disukai Master Dedi dibanding yang random? Karena niche lebih penting ketimbang viewer. Kemudian idenya, ide buat video sebenarnya sih hal yang mudah. Ini dari 5W's 1H question method yang biasa kita kenal. What, who, when, where, why, how. Kalau di bahasa Indonesia ya apa, siapa, kapan, gimana, kenapa, dan bagaimana. Contohnya di sini Master Dedi mencontohkan donat. Satu donat bisa menjadi 5 video. Jadi misalkan niche-nya adalah orang yang suka kuliner. Satu donat bisa menjadi 5 video. Yang pertama, video yang pertama, apa sih donat? Bisa ngomong masalah sejarah, masalah bentuk, dan apa saja. Kemudian yang kedua, mengapa saya suka donat? Yang ketiga, saat-saat terbaik untuk makan donat adalah saat misalkan di pantai, saat sore, dan lain sebagainya. Kemudian where ya, yang where di mana di sini bisa survei tempat donat enak. Kemudian yang pertanyaan how, dari donat itu menjadi bagaimana membuat donat enak ala rumahan. Deddy Corbuzier menyampaikan mengenai algoritma YouTube. Jadi subscribers sebenarnya tidak terlalu penting, yang penting adalah viewer. Cuman mungkin sebagai aturan agar bisa monetisasi, subscribersnya minimal 1000. Tetapi karena banyak prakteknya subscribersnya sampai 2 juta, yang nonton cuman 1000. Jadi sebenarnya tidak berhubungan sebenarnya. Kemudian don't stop, jangan pernah berhenti. Jadi upload saja, bikin saja, dan kalau memang bagus, nanti waktu yang akan membuktikan itu. Itu tadi bab 6, sekarang bab 7. Let's start YouTube. Jadi yang pertama, bikin homepage channel. Homepage channel itu diibaratkan sebagai gerbang perumahan, jadi yang mesti bagus lah ya. Di situ ada nama channelnya apa, kemudian ada avatar, ada banner, dan deskripsi mengenai channel. Untuk membuat ini, yang pertama ya jelas mesti punya akun Gmail ya, karena YouTube diakuisisi oleh Google, makanya loginnya harus mempunyai akun Gmail. Avatar, nama channel, gambar cover, mencerminkan apa yang menjadi isi utama dari channel tersebut. Oke, jadi kesimpulannya bab 7 ini, bagaimana cara memulai YouTube? Caranya simple, yaitu bikin akun Gmail. Kalau yang sudah ada, gunakan akun Gmail. Kemudian upload video, as simple as that. Kemudian sekarang bab 8. Bab 8, tipe-tipe video YouTube. Ada vlog atau video blog. Kemudian
ada video tutorial, kemudian ada short movie mungkin yang apa ya, yang paling terkenal mungkin diantaranya ini ya, Tilik ya, yang ada Butejo. Kemudian cover lagu, wah ini yang banyak banget nih cover lagu. YouTube bener-bener concern dengan masalah copyright. Jadi kalau misalkan cover lagu, pilihannya bisa dimonetisasi atau sharing monetisasi. Jadi kalau yang punya lagunya mau untuk berbagi, oke. Berarti kalau kita mendapatkan hasil dari YouTube, pemilik lagu aslinya akan dapat royalti juga, kira-kira seperti itu. Kemudian tipe yang lain komedi. Komedi ini banyak banget ini. Komedi. Ada, kalau ini stand up komedi ya di Kompas TV. Ada Dustin, ada OVJ, ada Lapor Bos. Itu komedi banyak banget, prank. Kemudian ada live video YouTube. Master Deddy Corbuzier tidak menyarankan mengunggah video asal yang tanpa konsep yang jelas dan ingin menginformasikan apa. Kemudian bab 9, let's do this for your first video. Master Deddy menganalogikan di tempat gym banyak orang yang menggunakan pakaian-pakaian fitness branded, tetapi badannya tidak mencirikan seorang yang sering latihan. Ini mungkin sama dengan YouTuber yang memikirkan berencana menggunakan alat mahal untuk membuat video, tapi tidak melaksanakan. Karena menurut Master Deddy, peralatan hanyalah pendukung. Semakin mahal dan bagus, seharusnya semakin bagus hasilnya. Tetapi yang lebih penting adalah action. Jadi punya peralatan bagus pun kalau tidak action percuma saja. Atau berencana bikin video setelah punya peralatan bagus, itu sangat tidak direkomendasikan. Karena handphone udah merupakan alat yang mumpuni sekarang ini. Dengan modal HP udah bisa buat video YouTube, bisa menghasilkan banyak duit. Tapi kalau misalkan punya uang lebih, bisa juga beli kamera Cybershot. Kalau duitnya lebih lagi, bisa juga dengan mirrorless, DSLR, atau handycam. Kalau Master Deddy menggunakan Sony dan Lumix yang dipakai untuk membuat video. Oke, kemudian play with audio. Jadi seandainya punya uang 5 juta, daripada membeli kamera seadanya, lebih baik belilah peralatan audio yang sebaik-baiknya. Jadi mikrofon, speaker, sound card, dan lain-lain. Master Deddy menggunakan mikrofon eksternal bermerek Rode. Itu peralatan yang digunakan Master Deddy. Kemudian ini bab 10. Bab 10 bagaimana mengedit video. Sebenarnya tanpa diedit pun video bisa langsung diupload. Atau bisa juga teknik pengambilannya yang menggunakan teknik pause record. Sekarang banyak aplikasi di handphone ya, ada KineMaster, atau kalau di laptop bisa pakai Pinnacle, bisa pakai Movie Maker pun bisa, Camtasia, dan banyak banget ini. Nah, fungsinya edit ini yang pertama ringkas durasi, jadi ada bagian-bagian yang tidak penting, bagian yang salah, bagian yang tidak nyaman bisa dihilangkan. Karena inti video itu harusnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan basa-basinya. Kemudian kasih musik nggak? Backsound ya. Silahkan saja. Mungkin yang paling gampang sih lagu-lagu yang lagi tenar ya, yang oh no, mungkin seperti itu contoh yang gampang ya. Tapi untuk musik mesti diperhatikan masalah copyright. Seperti disampaikan di awal, itu benar-benar concern dengan masalah copyright. Mungkin yang paling aman adalah menggunakan musik yang sudah tersedia di YouTube Studio. Ada yang gratis digunakan, ada yang harus mencantumkan kredit untuk penulisnya. Atau yang paling gampang ya bikin musik sendiri. Kalau yang bisa bermain musik, bikin musik sendiri. Selanjutnya adalah bab 11. Bagaimana cara menjadi YouTuber sukses? Kesuksesan YouTuber yang pertama mungkin jelas ya dari segi finansial. Semakin banyak uang yang didapat, semakin sukses.
Kemudian yang kedua, subscriber. Jadi subscribers dipakai yang pertama buat syarat monetisasi 1000 ya, saat ini 1000, minimal 1000 subscribers. Kemudian kalau mencapai angka tertentu mendapat plakat silver dari YouTube ya. Keberadaan kita sebagai YouTuber diakui oleh YouTube. Quality versus quantity. Quantity is more important than quality. Jadi ini berkaitan dengan algoritma YouTube. Jadi kalau misalkan jarang-jarang upload, mungkin dari algoritma YouTube dianggap sebagai YouTuber yang main-main saja. Ini akan berbeda dengan YouTuber yang terus-terusan upload, karena algoritmanya itu akan menganggap bahwa ini adalah YouTuber yang produktif dan akan sering mempromosikan video di fitur What Next. Karena YouTube adalah penonton buta. Jadi otak YouTube adalah algoritma tadi ya. Oke, jadi yang pertama mengenai tulisan ya, tulisan di video yang diupload, teks, judul, hashtag, dan deskripsi. Misalkan kata sukses ada di video, maka judul, hashtag, hingga deskripsinya ada kata sukses yang berulang-ulang ditulis. Kemudian yang kedua, thumbnail. Thumbnail berfungsi seperti sampul buku atau poster film, dan faktanya banyak orang yang tertarik melihat sesuatu karena thumbnailnya. Yang ketiga, audio. Ya, jadi pastikan judul tadi nyambung dengan audionya juga. Jadi kalau misalkan tadi mengenai sukses, berarti di audionya harus ada kata suksesnya. Dan komen. Oke, jika ada yang memberikan komentar di video yang dibikin, ditangkapi lah. Oke, kemudian yang berikutnya mempromosikan video orang lain. Zaman sekarang ini hampir semua YouTuber membuat videonya collab ya, kolaborasi. Logikanya gampang sih. Jadi misalkan Mas Deddy Corbuzier dan Raditya Dika, subscribernya Mas Deddy 15 juta, Raditya Dika 15 juta misalkan ya. Saat mereka kolaborasi, berarti subscribersnya Deddy Corbuzier akan menonton video Raditya Dika dan bisa saja menjadi subscriber dari Raditya Dika atau sebaliknya. Jadi video kolaborasi akan ditonton oleh dua kelompok penonton ya. Itu yang disarankan kolaborasi. Kemudian berikutnya adalah watch time dan audience retention. Jadi algoritma YouTube ngitung mengenai berapa lama orang nonton video yang dibikin. Target YouTube adalah orang menonton selama mungkin. Kemudian audience retention adalah berapa lama penonton stay di video tersebut. Jadi misalkan ada video 5 menit dan kemudian video yang kedua video 20 menit. Cuman video 5 menit tadi ditonton banyak yang nonton sampai selesai, kemudian yang 20 menit ditonton cuman 7 menit. Dari situ YouTube menilai audience retention yang 20 menit tadi lebih lemah. Jadi lebih bagus yang 5 menit tapi ditonton sampai selesai. Kedua-duanya penting dan jadi penilaian YouTube. Dan ya intinya kalau bisa membuat video yang terus-terusan ditonton. Pendek atau panjang nggak masalah, yang penting terus-terusan ditonton. Panjang pun kalau ditonton terus, ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan daripada panjang dari ditonton, mungkin lebih baik pendek tapi ditonton sampai selesai. Minum dulu. Kemudian belajar dari YouTuber sukses. Di sini Deddy Corbuzier membagikan 3 orang YouTuber yang mau berbagi kisah. Mereka adalah Reza Arab, Atta Halilintar, dan Eka Gustiwana. Oke, yang pertama Atta. Atta di awal-awalnya setiap hari
memikirkan konten selama 2 jam, kemudian syuting editing video sampai 5 jam, baru upload. Jadi setiap hari 7 jam untuk mengurus video saja. Kemudian Atta suka memperhatikan apa yang sedang tren dan kemudian membuat konten mengikuti hal-hal yang sedang tren tersebut. Dan Atta melakukannya setiap hari. Setiap hari. Sarannya Atta Halilintar, just upload, terus berkarya apapun yang terjadi. Karena ketika terus berkarya, kita akan menemukan karakter kita sendiri dan itu menjadi keunggulan video kita. Kemudian yang kedua, Reza Arab. Reza Arab adalah gamer yang dia tidak memikirkan mengenai angka yang dicapai, mengenai subscribersnya berapa, mengenai duitnya yang masuk berapa. Dan Reza Arab pun membuat konten tanpa jadwal, sukanya saja. Reza Arab membuat video dengan alasan ingin berbuat sesuatu. Jadi sesuai passionnya dia nge-game, ya udah dia posting aja sesuka-suka dia lah. Menurut Reza Arab, YouTuber yang sukses itu bisa menjaga dan mendidik fansnya, karena dengan lebih besar angka subscribersnya, lebih besar pula tanggung jawabnya. Kemudian Eka Gustiwana. Eka Gustiwana adalah produser musik, penulis lagu, dan speech composer. Eka Gustiwana mengatakan, yang pertama, selalu menjadi diri sendiri yang terbaik. Karena passionnya kuat dalam musik, maka musik yang dijadikan sebagai pilihan berkreasi. Kemudian yang kedua, mulailah dari yang terdekat. Jadi yang sering dipakai setiap hari itu yang ditampilkan. Kemudian tips berikutnya, selalu kreatif, belajar, dan mencoba hal baru. Jadi setiap hari Eka belajar selama 2 jam. Oke. Dan inilah bab terakhir, promoted by yourself. Oke, setelah selesai membuat video, yang kita lakukan adalah memasarkan. Konon pemasaran adalah jantung dari segala sesuatu ya, dari segala macam bisnis, termasuk YouTube ini. Yang pertama ya paling gampang sebarin lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi seandainya follower di Instagram dari 500 orang, paling tidak 500 orang punya potensi untuk menonton video. Oke, tetapi ada fakta lucu di YouTube. Viewer dan subscribers sering banget tidak selaras. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan subscribers yang pertama adalah saling sub. Jadi kita subscribe channelnya orang agar orang subscribe ke channelnya kita. Itu juga bisa dilakukan misalnya dengan grup lingkungan. Misalkan ada yang mau jadi YouTuber 10 orang, ya saling sub saja. Kalau anggota grup itu sampai 1000, udah bisa menjadi persyaratan minimal buat monetisasi. Kemudian komunikasi dengan penonton. Jadi kalau penontonnya Master Dedi kan disebutnya smart people. Kemudian ada satu lagi yang sekarang ngetrend, giveaway. Yang mau nonton bisa dapat giveaway, dapat hadiah. Mendapatkannya banyak cara, ada yang cuma random dikasih saja, ada yang semacam kontes, dan lain sebagainya lah. Oke, untuk monetisasi, syarat yang diperlukan saat ini adalah minimal 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Mungkin yang ribet ini 4000 jam tayang. 1000 subscribers bisa didapatkan dengan saling sub. Cuman kalau jam tayangnya mau nggak mau harus ditonton. Makanya mungkin kalau mengejar jam tayang, video yang durasinya panjang mungkin lebih mudah buat mencapai jam tayang untuk monetisasi. Jadi hitungan kasar dari Corbusier, jumlah viewer dikalikan 3. Misalkan penontonnya 1 juta, berarti video mendapatkan 3 juta. Kalau yang nonton cuman 1
100 berarti dapat 300 rupiah. Kira-kira begitulah. Kemudian bab 13, enjoy the process. Nikmati setiap rintangan. Kemudian harus bersenang-senang dalam proses. Karena secara alamiah manusia suka bersenang-senang untuk mencari hal-hal yang menyenangkan untuk dirinya. Cuman karena ini ngomong masalah YouTube ya, bersenang-senanglah ketika membuat video YouTube. Di halaman terakhir, Deddy Corbuzier menyatakan, saya bisa sampai di posisi ini karena saya berkarya dengan perasaan enjoy. Itu membuat kita tidak mudah menyerah. Itu artinya kita akan terus konsisten. Dan ketika kita konsisten, cepat atau lambat kita akan sampai pada tujuan. So, bersenang-senanglah dan saya tunggu kamu di posisi ini. Oke, demikian buku YouTuber for Dummies, Step by Step Belajar Jadi YouTuber Sukses, karya Deddy Corbuzier. Silahkan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk channel saya ini ataupun network untuk mendapatkan info video terbaru. Oke, terima kasih.